Qasimil Mustafa Muhammad. اللهم صل على Muhammad محمد وآل محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farasakhir wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari dan memahami kitab sucinya. Pertemuan kita pada malam hari ini meneruskan surat yang ke-16, surat An-Nahl. Ayatnya 36 sampai 40. 36 sampai 40. Bersama kita sudah ada Ustadz kita dari Singapura, yaitu Ustadz Syafi'i Soleh, dan kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membacakan kepada kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayatnya 36 sampai 40. Dan kepada Ustaz kita, Ustaz Syafi'i Soleh, dipersilakan dengan segala hormat. Silakan Ustaz. شكرا أستاذ. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وأقسموا بالله
أيمانهم لا يبعث يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلا وعدا عليه عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل صل وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار على رسول رسول الله الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Mewakili seluruh jamaah dimanapun berada, mengucapkan terima kasih banyak, syukran jazila kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita semuanya menjadi wasilah baginya untuk Allah selalu berikan kesehatan lahir dan batin, dan juga kepada keluarga beliau. Dan juga menjadi wasilah baginya untuk nanti diterima di sisi Allah SWT. Amin, Allahumma amin, amin, amin. Begitu juga seluruh jamaah yang ikut membaca Al-Quran. Ayat-ayat yang kita baca adalah mujizat terbesar sepanjang masa. Semoga dengan kemujizatan tersebut Allah SWT mengharamkan bagi kita neraka jahanam. Amin, amin, Allahumma amin. Kita teruskan surat An-Nahl. Surat An-Nahl adalah surat yang ke-16. An-Nahl sendiri secara bahasa artinya lebah. Kemudian surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 128 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-40. 36 sampai 40. Sebelum melanjutkan ayat 36 sampai 40, mari kita mengulangi kembali ayat yang ke-35 yang merupakan ayat terakhir yang kita baca pada hari Senin yang lalu. Dan sebelum kita lanjut, mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Puan dan Tuan yang ikut menghadiri, menghidupkan acara Maulidur Rasul pada hari Rabu yang lalu.
Dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama Ustadz kita, Ustadz Dr. Dimitri Mahayana, dan juga moderator kita yaitu Yudi Helvi, dan juga kepada MC kita Ibu Meli Sri Gumati, dan siapa saja yang berada di belakang layar yang menjadi sebab terwujudnya acara tersebut. Semoga Allah SWT mengangkat derajat mereka dengan derajat yang setinggi-tingginya. Kita mulai dari ayat yang ke-35. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina asyraku, orang-orang musyrik atau orang-orang yang persekutukan Allah berkata, Lau sya'allahu ma abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna. Jadi pandangan mereka, orang-orang persekutukan Allah ini, kalau memang Allah itu kuasa, seharusnya mereka tidak mempersekutukan Allah. Orang-orang tua mereka juga tidak akan mempersekutukan Allah. Apa sebabnya? Tentu Allah menghalangi mereka. Jadi bagi mereka, karena Allah tetap bebas mempersekutukan Allah, berarti seakan-akan Allah itu ridho atas semuanya itu. Nah, di sini adalah kesalahan pemahaman mereka. Seakan-akan semua yang terjadi di muka bumi ini adalah Allah ridho. Kalau yang dilakukan itu, yang dilakukan bukan manusia, Allah ridho semuanya, karena perbuatan mereka semuanya murni alamiah, natural, nature. Tapi kalau perbuatan manusia, kita selalu mengatakan, manusia itu diberikan pilihan bebas, free will, free choice. Diberikan akal untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, maka otomatis tidak semua perbuatan manusia diridai Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat, Allah tidak ridhoi. Oleh sebab itulah disinilah kekeliruan pernyataan mereka. Wala haramna min dunihi min syai'. Kami juga tidak mengharamkan apa yang seharusnya dihalalkan, sesedikit apapun kalau memang Allah menghendaki. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Allah mengatakan itu adalah cara berpikir, bukan hanya pada mereka, tapi siapa saja, termasuk umat-umat sebelumnya, kalau cara berpikirnya seperti itu, akan berpendapat seperti itu juga. Jadi pendapat itu adalah muncul dari cara berpikir. Jadi cara berpikir kita yang menentukan pendapat kita. Maka apa yang mereka katakan itu sudah terjadi pada umat-umat sebelumnya, pada manusia-manusia sebelumnya, pada generasi-generasi yang terdahulu. Apakah mereka bikin perjanjian? Tidak. Satu-satunya yang buat mereka sama adalah cara berpikir mereka. Karena cara berpikirnya sama, maka outputnya juga sama. Fahal ala rusuli illal balagul mubin. Rasul juga tugasnya hanya menyampaikan. Tidak bisa memaksakan dan tidak juga bisa sebaliknya. Oleh sebab itulah Nabi hanya mempersilakan, silakan yang melakukan. Cuma kalau berkaitan dengan kejahatan, tentu ada sanksinya dalam kehidupan sosial. Karena masyarakat tentu tidak suka kalau masyarakat itu rusak. Maka masyarakat secara otomatis menyetujui adanya hukum yang memberikan penalti atau kehukuman kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Supaya masyarakat itu tidak rusak. Sekarang kita lanjut pada ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami membangkitkan atau mengutus fi kulli ummatin pada setiap umat rasula. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pada setiap umat itu ada rasulnya. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa tidak ada rasul-rasul pada umat-umat selain daripada di Timur Tengah misalnya. Ayat ini mengatakan tidak semua umat diberikan rasul. Buktinya sampai sekarang tidak ada satu umat pun yang tidak punya agama. Lalu bagaimana dengan agama Arwadi? Boleh jadi awalnya dulu adalah agama Samawi juga. Jadi boleh jadi juga adalah agama langit juga, agama Allah juga.
Tapi dalam perjalanannya, lalu kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan, terjadi deviasi-deviasi, terjadi keluar dari jalan yang benar. Ketika terjadi keluar dari jalan yang benar, cenderung agama itu tersisa hanya kemudian kerangkanya saja, lahirianya saja, spiritnya, batinnya menjadi hilang. Nah, ketika tinggal kerangkanya saja, maka dengan gampang ditambah dan dikurangi. Karena yang menghentikan orang beragama atau umat beragama atau ulama supaya tidak menambah dan mengurangi agama adalah ketika batinnya masih ada, roh agama masih ada. Ketika roh agama sudah tidak ada, biasanya dengan gampang ditambah dan dikurangi. Sehingga kita lihat misalnya ada agama yang menekankan pembuatan patung-patung pada nabinya, dan patung-patung itu diperlakukan seakan-akan hidup. Ya, padahal patung itu dibuat oleh manusia. Jadi boleh jadi yang dipatungkan itu adalah dulu juga mungkin nabi, karena mengajarkan hal yang sangat baik. Tapi setelah berlalu, maka terjadilah penyimpangan tadi. Kita lihat misalnya dalam Islam misalnya, Islam adalah agama yang relatif paling baru. Kita lihat saja sudah terjadi banyak kan firqah-firqah, banyak sekte-sekte, ya. Dan sekte-sekte ini terkadang tidak ketemu satu sama lain. Bahkan masih di awal-awal sejarah Islam sudah terjadi perang di antara mereka. Kita kenal sekarang ada sekte seperti misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah terbagi dua sekte lagi. Ada Qadiani, ada Lahore. Begitu juga ada sekte-sekte lain. Di kalangan Syiah misalnya juga terbagi 3 sekte besar. Ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, dan ada Imamiyah. Nanti Imamiyah terbagi lagi, ada namanya Akhbari, ada Usuli misalnya. Di kalangan Sunni juga begitu. Dari sisi fikih terbagi atas 4 atau 5. Misalnya ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, bahkan belakangan ada Wahabi misalnya. Dari sisi teologi atau ilmu kalam, mereka terbagi atas Asy'ariyah misalnya, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan sebagainya. Jadi terbagi-bagi. Kemudian masuk ke Indonesia. Ini baru satu negara, ini Indonesia. Sudah terbagi lagi antara Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah NU benar-benar berbeda kalau di Indonesia. Walaupun bisa bersatu, tapi berbeda. Ya, saya kira di Malaysia juga begitu. Di Singapura juga begitu. Malaysia atau Singapura juga punya versi Muhammadiyahnya sendiri. Beda dengan Muhammadiyah di Indonesia. Jadi dengan demikian ini terjadi firqah-firqah setelah Nabi wafat. Pada awal kenabian bahkan kita lihat terjadi perang. Perang pertama di antara umat Islam itu adalah perang Jamal. Tidak tanggung-tanggung yang terlibat dalam perang Jamal ini adalah Siti Aisyah yang mengendarai onta, maka disebut dengan perang Jamal. Jadi kalau kita tulis di Google atau di buku di pencarian, perang Jamal pasti muncul. Jamal itu artinya onta. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah pada saat itu memimpin pasukannya menggunakan onta, maka disebut dengan perang Jamal. Nah, seperti itulah jemaah sekalian serba. Nanti setelah itu meredup perang Jamal, muncul perang berikutnya, perang Siffin misalnya, antara Muawiyah memerangi khalifah yang sah pada saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Selesai perang Siffin, lahirlah nanti perang berikutnya, yaitu pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menyimpang. Jadi terjadi perang lagi yang disebut nanti dengan Khawarij. Nah, jadi ini terjadi perang-perang terus-menerus. Perang Nahrawan namanya. Nah, jadi selalu terjadi perang. Ya. Jadi dengan demikian bahkan kita tahu yang paling spektakuler, yang paling besar adalah ketika umat Islam pada saat itu yang berada di bawah dinasti Umayyah dipimpin oleh Yazid, kemudian mengirim pasukan puluhan ribu orang untuk membunuh cucu Nabi, yaitu Sayyidina Hussein bersama dengan keluarga dan pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya di sebuah ladang, sebuah padang yang disebut dengan Padang Karbala di Irak sekarang. Nah, jadi ini terjadi jemaah sekalian sebagian. Kalau terjadi perang bunuh-bunuhan kan tidak mungkin dua-duanya benar. Ingat, kalau terjadi perang, apalagi bunuh-bunuhan, maka tidak mungkin dua-duanya benar. Yang mungkin dua-duanya salah. Atau salah satunya saja yang salah. Cuma dua kemungkinan.
Jadi kalau Quran dua saja kemungkinan, dua-duanya salah atau salah satunya benar atau salah satunya salah. Nah, jadi cuma itu saja dua kemungkinan. Nah, adalah kewajiban kita untuk membaca kembali sejarah tersebut berdasarkan kategori-kategori kitab suci Al-Quran. Jadi kategorinya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah menuntun kita untuk mencari kebenaran. Maka di sini dikatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, setiap umat kami datangkan rasul. Ya. Dan rasul itu sama, ingat. Semua tadi agama-agama yang ada sekarang kita sebut dengan agama Arodi, agama bumi, menyembah Tuhan juga. Cuma nanti definisi Tuhannya berbeda-beda, tetapi intinya menyembah Tuhan yang satu. Di Indonesia, jemaah sekalian berbahagia, ada 5 agama resmi yang secara resmi diterima, secara ofisial diterima oleh negara, yaitu Islam, Kristen Katolik, kemudian Protestan. Ini dua hal yang berbeda juga ini, Katolik dan Protestan berbeda. Maka di Indonesia dua-duanya dibedakan. Diulangi lagi, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Ya. Kalau Konfutsu dikategorikan sebagai Buddha. Jadi ada 5 kategorinya, dan kelima-limanya menerima sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa Hindu, Buddha pun percaya kalau Tuhan itu Maha Esa, cuma satu, tunggal. Jadi kalau mereka tidak terima, tentu kalau tidak sejalan dengan itu, tentu mereka tidak terima ajaran Pancasila itu. Nah, tapi mereka menerima, kan berarti mereka percaya kalau Tuhan itu esa. Nah, semua nabi-nabi datang mengajarkan keesaan Tuhan, yaitu ani'budullaha, yaitu bahwa sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah saja. Wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Nah, inilah yang menjadi masalah. Kalau dalam pandangan Al-Quran, tak cukup dengan perintah menyembah Allah saja. Tapi ada di sini larangan, yaitu jauhilah. Jauhilah at-taghut. Jadi artinya kalau kita menyembah Allah, tapi tidak meninggalkan taghut, maka masih memungkinkan terjadi kita yang menyembah Allah itu menyimpang dari agama resmi, agama ofisial yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Buktinya kan Allah mengatakan ada orang salat masuk neraka. Fawailun lil musallin. Jadi kan secara formal, secara normatif, secara lahiriah ada orang salat yang masuk neraka. Nah, orang salat kan secara syariat kan benar. Yang namanya salat itu kan pasti didahului dengan wudu, berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya. Nah, di situ dikatakan fawailul lil musallin. Ada orang salat tapi masuk neraka. Nah, kan berarti salat artinya sudah menyembah Allah. Karena salat itu kata-kata pertama diucapkan dengan mengangkat tangan adalah Allahu Akbar, yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbir artinya membesarkan Allah yang esa itu. Takbir itu artinya membesarkan Allah. Bahkan dikatakan takbiratul ihram. Kata ihram di sini artinya bukan hanya mengharamkan perbuatan dan perkataan lain ketika kita sholat, tapi juga mengharamkan apa-apa yang kita sembah apapun selain daripada Allah. Takbiratul ihram. Tapi buktinya orang salat bisa dikatakan fawailul lil musallin. Dan yang mengatakan itu bukan Nabi, tetapi Allah sendiri dalam kitab sucinya surat Al-Ma'un itu. Nah, kenapa kira-kira mereka fawailul lil musallin? Karena mereka salat, tapi tidak ijtanibu taghut. Tidak meninggalkan, tidak membuat jarak, tidak menjauhi taghut. Nah, kalau begitu kata kuncinya di sini, apa itu taghut? Taghut ini terkadang diasosiasikan orang dengan negara. Ada saudara-saudara kita yang merusak negaranya sendiri. Jadi kan ada umat Islam yang berkongsi, bersekongkol, berkonspirasi, membuat kelompok besar untuk menghancurkan negaranya sendiri. Ya, menghancurkan gedung-gedung, memerangi pemerintah yang dianggapnya sebagai tidak sah, karena dianggap taghut. Akhirnya kemudian terjadilah kekacauan di negara itu. Ya. Mereka menganggap taghut itu negara. Negara itu tidak pernah ada wujudnya sebetulnya. Negara itu kan konsep abstrak. Bagaimana bisa jadi taghut? Yang ada pada negara itu adalah rakyatnya, kelihatan. Wilayahnya, pemerintahnya itu ada. Nah, namanya pemerintah itu orang-orang. Jadi yang bisa taghut itu orang-orang.
Jadi seperti mana tidak ada organisasi masuk surga, masuk neraka. Jadi tidak akan ada organisasi seperti Muhammadiyah, NU, atau organisasi Kristen, Katolik, Protestan yang masuk neraka. Karena organisasi itu abstrak, nggak ada wujudnya, nggak ada orangnya, nggak ada personnya, nggak ada individunya. Sedangkan yang masuk neraka dan surga itu orang, individu. Jadi nggak ada organisasi yang menjadi togut. Tapi ada saudara-saudara kita yang mengalamatkan togut itu pada organisasi, pada negara dan sebagainya. Akhirnya terkadang menciptakan kekacauan. Bahkan terkadang terjadi perang panjang untuk mendirikan sebuah negara tertentu di atas negara yang sudah ada dan sah. Ya. Nah, ini adalah kesalahan memahami togut. Lagi-lagi kalau begitu apa itu togut? Ya. Togut itu kalau kita perhatikan, karena di sini adalah Allah, apa itu selain Allah? Patung. Patung itu diinisiasi dan disembah oleh manusia. Kan begitu sebetulnya. Tidak pernah ada patung yang berbicara meminta dirinya disembah. Ya. Bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan tidak akan pernah bisa melihat patung yang berbicara minta disembah. Ya, wahai manusia sembahlah aku. Tidak pernah. Ia menyembah siapa? Manusia. Berarti kesalahannya pada manusia, bukan pada patung. Nggak ada patung yang salah. Karena patung itu kan benda mati. Batu, kayu, perak, perunggu, emas. Lalu kemudian dibuat, dicetak, dipahat oleh manusia. Lalu kemudian diberikan gelar predikat Tuhan. Jadi nggak ada kesalahan daripada patung itu. Kalau patungnya dari emas, nggak ada kesalahannya emas. Kalau patungnya dari perak, nggak ada kesalahannya perak. Kalau patungnya dari kayu, tidak ada kesalahannya kayu. Kesalahannya ada pada manusia. Dengan demikian, yang disebut tagut itu siapa? Ya, manusia, diri kita sendiri. Kita, saya, aku yang menyembah apapun selain daripada Allah adalah hakikatnya tagut, menyembah tagut. Dengan demikian tagut itu adalah diri kita masing-masing, ego kita. Ya, rasa sifat lancang kita kepada kebesaran Allah. Ya, sifat arogan kita kepada Tuhan. Makanya supaya jangan sampai ada tagut pada diri kita, Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, wahai manusia, kalian itu adalah fakir. Apa artinya fakir? Tidak punya apa-apa. Karena tidak punya apa-apa termasuk diri kita, termasuk aku kita, ego kita, bukan milik kita. Namanya miliknya Allah. Supaya aku kita ini menjadi miliknya Allah, dibawa, dipaksa dia sujud kepada Allah. Jadi aku harus sujud kepada Allah. Dan Allah mengatakan, sujudlah kepada saya melalui orang yang saya tunjuk, yaitu Nabi dan Rasul, orang suci. Maka Allah menyuruh seluruh makhluk sujud kepada Adam. Ya. Jadi ini loh awalnya tagut. Maka kalau kita lihat tagut ini itu merujuk kepada individu. Coba kita lihat di sini. Kita lihat surat Al-Baqarah, ini terkenal. Surat bagian daripada Ayatul Kursi. Ayatul Kursi itu kan tiga. 255, 256, dan 257 surat Al-Baqarah. Itu sebetulnya Ayatul Kursi, bukan ayat 255. Nah, di sini dikatakan la ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan di dalam agama, dalam ad-din. Apa sebabnya? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sungguh telah jelas. Kata bayan itu jelas sekali. Seperti matahari di siang hari kan jelas sekali. Ya. Jadi saking jelasnya itu matahari, terkadang kita tidak mampu melihatnya. Sedemikian terang benderangnya. Jadi qad tabayyana, sungguh jelas sekali, terang benderang perbedaan antara ar-rusydu minal ghayy, jalan yang lurus, yang benar, dan jalan yang bengkok. Ya, jelas sekali antara ajaran yang benar dan ajaran yang bengkok. Ya. Nah, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Allah mengatakan di sini bahwa untuk menemukan perbedaan terang benderang antara ar-rusydu dan al-ghayy, jalan lurus dan jalan bengkok, jalan rasional dan jalan irasional, jalan kecerdasan dan jalan kebodohan, adalah dengan cara menolak tagut untuk campur tangan dalam penalaran kita, yaitu ego kita. Ego ini ketika kita berhalakan, maka dia menjadi penghalang untuk melihat terang benderangnya matahari kebenaran. Ya.
dan juga penghalang untuk beriman kepada Allah. Jadi berdasarkan susunan ayat ini, tidak bisa orang beriman kepada Allah kalau tidak didahului dengan kufur, ingkar, menolak at-taghut. Bapak Ibu, Tuan dan Puan, perhatikan urutan ayatnya. Yu'min billah itu belakangan. Yang duluan adalah yakfur bit-taghut. Jadi yakfur bit-taghut dulu, baru yu'min billah. Jadi Allah seakan-akan mengatakan, tidak bisa seseorang itu yu'min billah dengan benar, kalau tidak yakfur bit-taghut terlebih dahulu. Jadi kita harus yakfur bit-taghut dulu, baru bisa yu'min billah. Bagaimana kalau ada orang yang seakan-akan mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak yakfur bit-taghut? Allah mengatakan, mereka itu tidak beriman. Ya. Kan sudah dikatakan dalam surat Al-Baqarah juga. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kenapa? Karena belum yakfur bit-taghut. Belum mampu melawan egonya. Belum mampu menolak keakuannya. Belum mampu yakfur bit-taghut. Nah, kalau sudah urutannya yakfur bit-taghut, lalu yu'min billah, berarti baru benar urutannya. Baru Allah mengatakan faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang seperti itulah kata Allah yang berpegang teguh kepada tali al-wuthqa yang kuat, yang tidak mungkin putus. Wuthqa itu sangat kuat. Jadi al-urwa itu adalah tali, tambang. Kalau bahasa kita tambang. Ya, tambang yang tidak bisa putus. Wuthqa itu kuat. Sedemikian kuatnya, lan fisama laha. Tidak akan pernah putus baginya. La infisama laha. Tidak mungkin putus baginya. Ya. Wallahu sami'un alim. Kenapa Allah menggunakan kata sami'un alim? Allah mendengarkan kalau kita mengaku beriman, amantu billah dan seterusnya, tapi Allah juga tahu hakikatnya. Apakah ketika kita mengucapkan amantu billah wa malaikati wa rusuli dan sebagainya itu adalah keluar dari hati kita atau hanya dari mulut kita? Nah, Allah tahu. Allah dengar kata-kata amantu billah, tapi Allah tahu hakikat hati kita. Wallahu sami'un alim. Ya, jadi dengan demikian jemaah sekalian, kita tidak bisa beriman kalau tidak menolak tagut dulu. Az-Zumar 39 ayat 17. Az-Zumar ini surat 39 ayat 17. Apa kata Allah? Allah firman, "Walladzina istanabut taghut," dan orang-orang yang istanabu, menjauhi. Ingat tadi kan di sini kata-katanya adalah ani'budullaha wa istanibut taghut. Nah, Allah mengatakan di sini, orang-orang yang istanabut taghut, orang-orang yang menjauhi meninggalkan taghut, an ya'buduha dalam hal menyembah kepadanya, kepada Allah, atau menyembah kepada tagut maksudnya, orang meninggalkan tagut untuk menyembahnya, artinya tidak menyembahnya lagi, wa anabu ilallah, dan mereka mengambil menempuh jalan kembali kepada Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kalau orang itu belum istanabu tagut, berarti belum anabu ilallah. Jadi jelas. Ulangi lagi, kalau orang itu belum istanabut tagut, belum menjauhi, belum meninggalkan tagut, yaitu ego, keakuan, maka hakikat yang bersangkutan belum anabu ilallahi. Belum menempuh, belum mengambil jalan untuk kembali kepada Allah. Belum melakukan perjalanan suluk namanya. Ya, belum menjadi salik. Belum menempuh jalan kembali kepada Allah. Jadi, untuk menempuh jalan kembali kepada Allah, syarat pertama dan utama adalah ijtanabut taghuta, yaitu menjauhi dulu tagut, yaitu membersihkan diri kita dari ego. Jadi musuh pertama dan utama kita dan selalu muncul setiap saat adalah ego kita. Kita selalu ingin dipuji, kita selalu ingin menyebut diri kita lah yang paling ini dan paling itu sebetulnya adalah at-taghut. Ya. Dan selama kita tidak menjauhi itu, kita belum bisa sampai kepada hakikat menyembah Allah yang menarik kita, membawa kita kembali kepada Allah. Walladzina istabut taghuta an ya'buduha wa anabu ilallah. Apa kata Allah? Lahumul busyra. Mereka itulah mendapatkan kabar gembira. Kenapa? Kabar gembira bagaimana maksudnya? Yaitu kalau sudah berhasil menjauhi tagut.
Jadi orang yang menjauhi tagut, barulah menyembah Allah dengan benar dan kembali kepada Allah, barulah orang itu berhak mendapatkan kabar berita, yaitu lahumul busyra, kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Banyak, ditambah lagi katakan surga, dan banyak lagi lah contohnya misalnya di sini nih. Kita lihat surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayatnya 25. Ini kata basyir ini, ya. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nih. Berikan kabar gembira, ini maksudnya di sini nih. Ya, wa anabilallah wa lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Nah, kabar gembiranya adalah berikanlah kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus salihat, yang dimaksud amanu wa amilus salihat, yang telah menjauhi tadi tagut. Ya, apa kabar gembiranya? Annalahum, bahwa bagi mereka itu jannatin, mendapatkan taman-taman sorga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, kullama, tiap kali di dalam sorga itu ruziqu, diberikan rezeki, minha, daripada sorga itu, min samaratin, dari berbagai macam buah-buahan, rizqa sebagai rezeki. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini juga yang diberikan kami di dunia dulu. Maksudnya apa? Yang didapatkan di akhirat adalah hasil dari apa yang didapatkan di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, dan di sana diberikan yang sama dengan di dunia. Maksudnya sama-sama buah, tetapi bedanya adalah buah di dunia habis dimakan, buah di sana tidak habis dimakan. Buah di dunia membesarkan perut, buah di akhirat tidak membesarkan perut. Walahum fiha azwajun mutahharah, di dalamnya, dalam sorga itu, taman itu, mereka mendapatkan pasangan-pasangan mutahharah, yang suci. Wahum, dan mereka fiha, di dalam sorga itu, khalidun, kekal di dalamnya. Ya. Jadi ada beberapa kali ayat seperti itu muncul. Jadi ini langsung dengan fabasyir ibadi, maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku ini. Fabasyir ibadi sama tadi ini. Maka ayatnya basyir, ini sama. Basyir, ya, sama tadi. Basyir. Fa ini tambahan. Di Bapak sekalian ini fa-nya tambahan. Maka kata aslinya ini basyir. Ya. Sama dengan ini. Basyir. Wawnya ini tambahan. Dan basyir, berikan kabar gembira. Ya. Jadi saya kira jelas ya. Kita teruskan lagi. Faminhum man hadallah, maka setelah Rasul datang mengajari manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi tagut, ego, maka terbagi dua lah manusia. Ada yang mengikuti petunjuk, man hadallah, petunjuk Allah, artinya Allah beri petunjuk. Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada yang haqqat alaihi dhalalah, ada yang jelas baginya, pasti baginya adalah kesesatan. Jadi kesimpulannya, setelah ada petunjuk ini, baru bisa orang disebut sesat atau dapat petunjuk. Ya. Petunjuk itu mendapatkan petunjuk kalau mengikuti petunjuk, kan harus ada petunjuk sebelumnya. Disebut sesat kalau tidak mengikuti petunjuk. Jadi patokannya hada. Maka kitab suci datang sebagai huda. Dalam alif lam mim pertama, yaitu surat Al-Baqarah, dikatakan alif lam mim, dzalikal kitaba la raiba fihi hudan. Hudan satu asal kata, dan hada. Ya, hada ini adalah fiilnya, kata kerjanya, verbnya, sedangkan hudan adalah kata bendanya atau naunnya. Jadi man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi, maka kalau kalian tidak percaya, berjalanlah di muka bumi, lihatlah semua peradaban-peradaban yang pernah ada. Peradaban-peradaban itu pernah unggul, pernah memiliki supremasi sebelumnya. Fasiru, berjalanlah fil ardi, muka bumi. Fanzuru, perhatikanlah, pelajarilah, kaifa, bagaimana, kana akibatul mukadzibin, akibat, ending, kita artikan saja ending. Bagaimana ending daripada komunitas-komunitas, generasi-generasi, peradaban-peradaban yang mendustakan kebenaran. Jadi jadi peradaban
yang pernah besar, lalu kemudian mendustakan kebenaran, akhirnya akan runtuh. Dan kita sekarang yang hidup saat ini pun masih menyaksikan seperti ini. Runtuh demi runtuhnya suatu peradaban besar. Kita lanjut. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi mayudil. In tahris, jika kalian berharap untuk memberikan petunjuk kepada mereka, kata-kata tahris itu berharap sekali, pengen sekali. Seperti mana Nabi Nuh kepada anaknya kan pengen sekali. Kita juga kepada anak kita pengen sekali. Tetapi keinginan kuat pada diri kita sebagai orang tua, atau sebagai pasangan hidup, atau sebagai teman, untuk memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai, boleh saja bahkan wajib. Tetapi pada saat yang sama harus kita bersikap realistik. Harus realistis bahwa manusia itu bukan robot yang bisa dipaksa seperti yang kita inginkan. Kalau robot itu dipaksa seperti kita inginkan, kenapa? Karena kita yang mengendalikan. Kita yang membuat programnya. Kita yang programming itu si robot. Kalau istilah AI sekarang, AI, kita yang mengisi prompt-nya. Kita mengisi prompt-nya maunya apa. Nah, itu nanti si AI membuat seperti yang kita inginkan. Tapi kalau manusia bukan robot, manusia bukan AI, manusia bukanlah homonid, manusia adalah homo beneran, manusia beneran, homo sapiens. Jadi tidak bisa diprogram. Sehingga artinya apa? Sekuat-kuatnya keinginan kita untuk supaya mereka mendapatkan petunjuk, kalau pilihan mereka tidak pada petunjuk, ya mau tidak mau mereka akan memilih di luar petunjuk atau mereka akan tersesat. Ya. Dan akhirnya apa ya? Kita pasrah. Kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan ini banyak terjadi terhadap Nabi Nuh, Nabi Nuh terhadap istrinya, Nabi Nuh terhadap anaknya, Nabi Lut terhadap istrinya, Nabi Muhammad kita terhadap pamannya Abu Lahab yang diberikan dalam Al-Quran, dan banyak lagi yang lain. Ya. Siti Asia, istrinya Fir'aun terhadap suaminya. Ya. Jadi banyak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena mereka adalah manusia, makhluk yang mandiri dalam memilih. Mereka tidak bisa memilih persis apa yang sama yang kita inginkan. Kalau misalnya memilih apa yang kita inginkan, terkadang hanya karena menjaga perasaan kita. Kalau memang yang bersangkutan belum setuju dengan pilihan itu. Misalnya belum setuju dengan pilihan kita, tapi kelihatannya memilih pilihan kita. Biasanya itu hanya untuk menyenangkan hati kita, menjaga perasaan kita saja. Hatinya tetap tidak seperti yang dia pilih. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran. Mereka tidak beriman. Ya. Wahum la yu'minun. Jadi kalau kalian menginginkan sekali agar mereka dapat petunjuk, ya sebaliknya yang bersangkutan tidak mengikuti petunjuk, fa innallaha, sungguhnya Allah, la yahdi, tidak mungkin memberikan petunjuk, mayudil, orang yang memilih kesesatan. Ya. Orang memilih kesesatan, hakikatnya orang yang Allah sesatkan. Ingat kata-kata yudil di sini bukan berarti Allah sengaja menyesatkan. Kalau misalnya Allah sengaja menyesatkan, ya Allah berbuat sia-sia mengutus Nabi dan Rasul. Kalau Allah sudah sesatkan seorang, terus menyuruh Nabi untuk memberi petunjuk. Sedangkan tidak mungkin dapat petunjuk orang yang diberi disesatkan Allah. Jadi maksudnya kesesatan itu dari diri kita sendiri. Setelah itu Allah memberikan kesesatan itu. Makanya di dalam Al-Quran nanti kita lihat ada kata yudillu, tapi ada kata yadillu. Ya. Ada ya, ada yu. Ya. Ada nanti kita lihat. Jadi kalau yadillu, kita sendiri dulu yang sesat. Baru kemudian yudillu, dibiarkan Allah tersesat. Jadi fa innallaha la yahdi mayudil. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang telah memilih kesesatan. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka tadi yang tidak dapat petunjuk ini pun tidak mendapatkan penolong nanti di akhirat.
Wa ma lahum min nasirin. Tidak ada bagi mereka petunjuk. Coba kita perhatikan dulu nih. Ya. Kita lihat surat Al-An'am. Ini perhatikan ini. Kata-kata yadillu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini tulisannya sebelum kita bahas. Lihat dulu, ini adalah tulisannya. Yadillu. Di sini ada kata yudillu. Nah, bedanya di mana? Di mana ada bedanya di huruf ya. Ya ini adalah huruf mudhari namanya dalam bahasa Arab. Ya. Ini dari fi'il madinya dalla. Kemudian adal yudil. Ya, kalau adal berarti menyesatkan. Kalau dal sesat. Nah, sini ada kata yudil. Ya, disesatkan berarti dari kata adal. Adal. Kemudian di sini ada yadil dari kata dal. Ya. Dalla yadillu. Ya, jadi ini adalah iya-nya di atas, di fathah. Kalau di sini tadi iya-nya di doma, dibaca u. Di sini ada doma namanya baca u. Yu. Kalau di sini tadi iya. Jadi bedanya di situ juga sekalian. Ya. Nah, kita baca dulu supaya ketahuan ya. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, huwa dialah a'lamu yang paling mengetahui atau yang lebih mengetahui, man siapa, yadillu yang menempuh jalan sesat. Yadillu artinya menempuh jalan sesat. Dia sendiri yang memilih kesesatan. Jadi yadillu itu tersesat. Dia sendiri yang sesat. Dia sendiri yang menempuh jalan itu. Ya. Yadillu. Kalau yudillu, Allah sesatkan. Nah, sebelum Allah sesatkan, yadillu dulu. Ya. Inna rabbaka huwa alamu man yadillu an sabilihi. Jadi, sungguhnya Tuhanmu lah yang paling tahu siapa yang menempuh jalan sesat atau menyimpang dari jalannya. Jadi, menyimpan dari jalannya namanya yadillu. Ya. Jadi, ada jalannya di sini. Apa jalannya? Yaitu al-Islam, Al-Quran. Jalan Al-Quran kan jalan Tuhan. Ya. Wa huwa a'lamu, dan dialah Allah yang a'lamu, paling tahunya, pengulangan dari ini, bil muhtadin, siapa yang mendapat petunjuk. Jadi Allah tahu siapa yang menempuh jalan sesat dan siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan petunjuk. Jadi di situ asalnya jemaah sekalian, yadillu. Ya. Nah, dari kata yadillu muncul lagi di sini yudillu nih. Ya. Nih, yudillu di sini nih. Ya. Yudlil ini adalah sama. Ya. Wa may yahdillahu, dan siapa yang Allah beri petunjuk, ya, fahuwal muhtad, maka dia memang Allah yang memberi petunjuk, atau orang itulah mendapatkan petunjuk. Jadi siapa yang Allah beri petunjuk, orang yang diberi petunjuk itu namanya al-muhtad. Muhtadun kalau bentuk jamaknya. Muhtadun atau muhtadin. Sebaliknya, wa may yudlil. Nah, di tempatnya tadi wa may yudillu sama saja. Dan siapa yang disesatkan, ya. Wa may yudlil atau wa may yudillu, ya, yudlil di sini lamnya dipisah. Kalau ada lam tasydid itu double namanya mudha'af nih. Ini lamnya di sini 2. Nah, di sini dipisah, lamnya dipisah, ya. Wa may yudlil, dan siapa yang Allah sesatkan, falan tajida lahum, maka kita siapapun juga tidak bisa menemukan bagi orang yang disesatkan Allah itu aulia, penolong, min duni, selain daripada Allah. Jadi harapannya cuma Allah. Wa nahsyurhum, dan kami, kata Allah, akan mengumpulkan mereka siapa yang memilih jalan sesat tadi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dikumpulkan dalam keadaan apa? Ala wujuhim, dalam keadaan terbolak-balik. Ala wujum, di atas wajahnya, maksudnya wajahnya di bawah, kakinya di atas. Dalam keadaan apa lagi? Umyan, buta. Bukman, bisu. Summan, tuli. Nah, kenapa dikumpulkan dalam keadaan begini? Karena di dunia mereka buta, tidak mau melihat, ya. Tidak mau membaca. Wa bukman, bisu, karena di dunia tidak mau berdiskusi, tidak mau bertanya. Wa summan, di dunia tidak mau mendengarkan. Jadi semuanya ini adalah akibat daripada di dunia. Di akhirat dikumpulkan dalam keadaan umyan wa bukman wa summa, karena di dunia terhadap kebenaran bersikap umyan wa bukman wa summa. Jadi banyak manusia yang buta terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bukman, bisu, tidak mau bertanya, berdiskusi. Kalau berkaitan dengan kebenaran, kalau yang lain mungkin rajin berdiskusi.
wasuman dan juga bisu, tuli. Apa kata Allah? Ma'wahum jahannam. Tempat kembalinya nanti mereka adalah jahannam, neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api neraka jahanam itu khabat, padam, zidnahum, kami kata Allah menambahkannya lagi, sa'ira, nyala api yang besar. Sa'ira itu nyala api yang besar. Ya, makanya masuk dalam neraka sa'ira ini nanti di akhirat bersaksi gara-gara ini. Ya. Jadi di akhirat dia bersaksi sa'ira ini. Ya, coba kita lihat di sini. Ya. Surat 67. Ya. Ayatnya 10. Di sa'ir di sini ada muncul nih, sa'ir nih. Kata sa'ir di sini sama di sini nih. Ya. Sa'ir. Ya, sa'ira, sa'ir di sini ya. Sama persis sama ya. Nah, ya, dengan demikian sa'ir di sini sama dengan sa'ir di sini. Coba kita lihat. Kenapa dia dapatkan sa'ir di sini? Ya. Waqalu, mereka berkata, ini surat Al-Mulk. Surat 67 ayat 10. Waqalu, dan mereka berkata, lau kunna, seandainya kami dulu di dunia, nasma'u, mau mendengar, au naqilu, atau mau menggunakan akal. Au naqilu, menggunakan akal. Di sini menggunakan kata reasonable, ya, ataukah rasional nantinya. Seandainya dulu dunia kami mau mendengar dan menggunakan rasio kami, akal kami ini secara bahasa naqilu akal. Makunna, maka kami tidak akan menjadi penghuni fi ashabil sair, di dalam ashabis sair, penghuni neraka yang menyala-nyala ini, as-sair. Jadi penyebabnya sair sama tadi, tidak mau mendengar, tidak mau menggunakan akal, ya, yaitu tidak mau melihat, tidak mau berdiskusi, tidak mau mendengar, ya sama. Jadi ini kita anggap ini kombinasi daripada akal. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kullama khabat zidnahum sa'ira. Allah akan menambahkan kepadanya neraka yang panas yang menyala-nyala. Jadi bagi mereka yang sudah sesat, mayudil wa ma lahum min nasirin, tidak akan ada penolong. Jadi ingat, masih catat ini baik-baik, karena kita akan sampai ke sana. Kita semuanya, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak, pasti akan sampai di alam akhirat, dan di sana nantinya kita tidak akan dapat penolong kalau kita tidak usahakan di dunia dalam bentuk petunjuk. Ya. Wa aqsamu billahi jahda imanihim. Mereka bersumpah atas nama Allah. Jahda, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Aimanihim, dengan tangan kanan mereka. Aiman sebetulnya secara bahasa tangan kanan. Ini juga bersumpah di sini. Aqsam ini adalah, kita mengenal istilah huruf qasam, waw qasam dari sini. Ya. Jadi kalau secara bahasa ini, secara harafiah, mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, dengan tangan kanan mereka. Ya, kalau kita terjemahkan secara maknawi, mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh sumpah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Apa sumpahnya? Mereka mengatakan, la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah demi Allah, Allah tidak mungkin membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, coba. Jadi mereka bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak, kan begitu. Bersumpah atas nama Allah tetapi menentang pendapat Allah. Nah, ini kan tidak mungkin. Jadi la yab'atsullahu may yamut. Tidak mungkin Allah membangkitkan atau menghidupkan kembali di akhirat orang yang sudah mati. Jadi bagi mereka, kalau kita sudah mati, ya sudah. Kalau kita sudah mati, selesai persoalan, selesai perkara. Ya. Tidak ada lagi apa-apa setelahnya. Jadi kita manusia, bagi mereka, persis seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Hewan-hewan sudah mati, ya sudah. Tumbuh-tumbuhan sudah mati, ya sudah. Nah, dengan demikian, tanpa mereka sadari, mereka telah mensejajarkan atau menyejajarkan
manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Padahal ini kan jelas berbeda Pak sekalian ya. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan kan berbeda. Di dunia saja berbeda. Tumbuh-tumbuhan tumbuh tapi tidak bisa berjalan, bergerak. Hewan tumbuh tetapi bisa berjalan-jalan. Hewan juga bisa punya kemampuan berpikir walaupun sangat sedikit. Ya, misalnya biasa kita sampaikan bisa membuat sarang, bisa terbang kemana-mana mencari nafkah seperti itu. Nah, jadi itu hewan-hewan. Ya. Harimau kalau dia lapar dia mencari makanan, dia berburu. Ya. Kalau dia sudah punya anak, anaknya disimpan dengan baik, dipelihara, dia pergi berburu untuk anak-anaknya. Itu kan hewan-hewan. Ya. Tetapi manusia lebih dari itu. Manusia bukan hanya melampaui tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, tapi bahkan manusia bisa melampaui malaikat-malaikat. Yaitu manusia di dalam dirinya ada satu kekuatan yang memungkinkan dia bisa loncat, terbang, menanjak jauh lebih tinggi daripada malaikat. Dan itu yang disebut dengan rohani yang Allah tiupkan kepadanya, sehingga rohani itu tidak berbentuk benda, sehingga walaupun tubuhnya yang benda itu mati, rohaninya tidak mati, sehingga pasti akan dibangkitkan di sana lagi. Jadi dengan demikian sumpah mereka di sini bahwa Allah la yab'atsullahu man yamut adalah bertentangan dengan ajaran Allah sendiri. Karena Allah mengatakan manusia itu adalah dimuliakan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Bala wa'dan alaihi haqqan. Tidak betul begitu, tidak begitu. Ya. Yang benar adalah wa'dan alaihi haqqan. Janji Allah kepada mereka yaitu pasti benar, yaitu kita pasti akan dibangkitkan lagi. Setelah kita mati di dunia ini, kita akan hidup kembali. Walakinna akan tetapi aksaran nasi, kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Ingat, kebanyakan manusia la ya'lamun. Ini la ya'lamun. Jadi kata kuncinya, ki-nya di sini adalah ilmu. Ya'lamun ini dari kata ilmu. Ain lam mim, kata dasarnya ain lam mim. Jadi ini kata dasarnya di sini adalah ain lam mim, ya, ilmu. Ini adalah ilmu. Jadi kata dasarnya ilmu di sini. Artinya penyebabnya orang itu bermasalah dengan akhirat adalah ilmunya. Ingat, ilmu. Dan Al-Quran adalah ilmu dari segala ilmu. Al-Quran membicarakan semua tingkatan atau cabang-cabang ilmu dalam filsafat, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Bahkan membicarakan cabang-cabang ilmu pengetahuan manusia, yaitu filsafat, teologi, sains, dan sebagainya, teknologi, dan semuanya. Ilmu Al-Quran. Ya. Maka artinya apa jemaah sekalian, bisa kita katakan, kebanyakan manusia tidak mempelajari Al-Quran. Walakin aksar nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritasnya manusia tidak mengetahui. Ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat dulu ya. Surat Al-Hajj, surat 22. Ya. Allah berfirman, ya. Kita pindah ke sini dulu ya. 7:1-7. Wa ista'azzana rabbuka. Ingatlah tatkala Tuhanmu mengumumkan. Ini sayangnya ini tidak mau terbuka ya. Ini internetnya bermasalah ya. Nah, jadi kita lihat tadi. Ya. Kita lanjut dulu di sini ya. Jadi ini tadi kita kembali ke sini. Liyubayyina lahum. Nah, untuk apa Allah membangkitkan kita di akhirat? Jadi apa tujuannya Tuhan membuat hari kebangkitan? Nah, sebetulnya sederhana, yaitu supaya keadilan yang sesungguhnya itu tegak. Keadilan yang sesungguhnya itu tegak artinya semua orang yang punya hak atas kebenaran dia diberikan.
Orang yang berhak atasnya hukuman juga diberikan. Kalau orang yang berhak mendapatkan hukuman tidak diberi hukuman, kamu tidak adil. Nah, di dunia ini terkadang orang itu berhak mendapatkan hukuman tapi tidak dihukum. Ya. Orang yang harusnya mendapatkan apresiasi, penghormatan justru biasanya dihukum. Nah, kan di dunia sering terjadi begitu. Nah, makanya Allah menciptakan atau mengadakan akhirat. Tujuannya adalah liyubayyina lahum, agar Allah menjelaskan lahum kepada manusia alladzi yakhtalifu, itu hal-hal yang mereka perselisihkan fihi dalam kehidupan dunia ini. Ya. Jadi apa saja yang kita perselisihkan dalam kehidupan dunia ini, nanti di akhirat akan diselesaikan ini. Ya. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Oleh siapa? Oleh Dia, Allah SWT. Waliya'lama, dan agar Allah mengetahui, dan agar liya'lama. Ya. Agar mengetahui siapa alladzina kafaru. Agar orang-orang yang tertutup hatinya di dunia mengetahui annahum, sesungguhnya mereka itu, orang yang tertutup hatinya ini, kafaru, kanu dulu di dunia kadibin, berdusta. Nah, jadi kedustaan mereka akan ditunjukkan setelah diadili perselisihan ini. Ya. Setelah perselisihan diselesaikan, nampak jelaslah bahwa mereka memang berdusta dan bahwa mereka yang mereka tuduhkan itu benar. Ya. Mereka menuduh Muhammad sebagai tukang sihir, ternyata dusta. Ya. Mereka menuduh Al-Quran adalah karangan Muhammad, ternyata dusta. Nah, di sana diperlihatkan semuanya. Nah, dengan demikian, yang kelihatan nanti di akhirat adalah hakikat segala sesuatu. Hakikat kebenaran, hakikat kebatilan, maksudnya batil itu batil, benar itu benar. Itu namanya akhirat. Makanya kan ada doa kita itu, Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna tiba, warinal batila batila, warzuqna jitinaba. Jadi kita minta itu, kebenaran benar-benar benar, itu namanya hakikat. Kebatilan sebagai kebatilan, itu hakikatnya. Itu batilan ya batil. Bukan kebatilan dianggap kebenaran, haqqa. Bukan kebenaran, haqqa dianggap sebagai kebatilan. Itu tidak boleh, berbolak-balik. Nah, maka siapa yang menganggap kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran, kadibin, berdusta. Nah, inilah tujuannya liyubayina, agar liya'lama alladzina kafaru, orang-orang kafaru ini mengetahui annahum, bahwa mereka itu di dunia kadibin, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah surat 7 167. Ya. Wa ista'azana rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengumumkan, la yab'atsanna, Allah pasti akan membangkitkan. Ya, la yab'atsanna, akan mengangkat, ya, alaihim, kepada mereka, ila yaumil kiamati, di hari kiamat. Ya. Mai yasumuhum su'al adab. Ya. Siapa yang menimpakan, berikan kepada mereka su'al adab. Jadi artinya apa? Nanti di akhirat akan diperlihatkan kepada mereka pada hari kiamat bahwa ada di antara mereka yang ditimpakan kepadanya su'al adab, seburuk-buruknya hukuman, seburuk-buruknya adab. Inna rabbaka lasari'ul iqab, sungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat cepat iqab. Iqab itu artinya endingnya. Jadi azab ini adalah akhir, ending, setelah tidak ada lagi usaha, yaitu setelah meninggal dunia. Kalau di dunia ya masih bisa ada upaya untuk misalnya memperbaiki diri, taubat, menempuh jalan kembali kepada jalan kebenaran. Nah, itu ada. Tapi selama setelah kehidupan dunia selesai, maka tidak ada lagi. Maka itu namanya iqab. Dan iqabnya Allah itu cepat, lebih cepat dari AI, lebih cepat daripada artificial intelligence. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu, dan sungguhnya Dia Allah lagafur rahim, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Surat Haji tadi ayat 22, ayat 7, surat 22 ayat 7. Allah katakan wa anna sa'ata, dan sungguhnya saat hari kiamat itu atiyah, pasti datang. Jadi ini kata-kata Allah pasti datang. Jadi ini adalah Allah memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan akhirat karena benar-benar datang. Ya. Wa anna sa'ata atiyatun, namanya hari kiamat itu saat kebangkitan pasti datang. Saat kematian pasti datang, saat kebangkitan pasti datang.
la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah, dan sungguhnya Allah yab'atsu, akan membangkitkan man fil kubur, yang ada dalam kubur. Jadi Allah akan menghidupkan kembali yang ada dalam kubur. Ini mempunyai dua makna. Kubur di sini bisa bermakna di dunia ini, hati yang sudah mati Allah bisa hidupkan kembali. Makna lainnya adalah orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur akan dibangkitkan kembali. Masa itu, saat itu pasti akan datang. Ya. Jadi kita tidak bisa, Allah mengatakan pasti kita akan dibangkitkan di sana. Ya. Untuk liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Ayat terakhir. Innama qauluna, hanya saja qauluna, perkataan kami, li syai'in, kepada sesuatu. Jadi ada sesuatu yang Allah ingin adakan. Ya, idza aradna, ketika kami menginginkannya, ketika Allah menghendakinya. Cukup apa? An-naqula, kami hanya berkata, lahu, kepada syai'in, itu sesuatu ini. Jadi perkataan ini adalah naqul kepada apa? Lahu. Ya. Mana lahunya ini? Tadi di sini syai'un ya nih. Kami hanya berkata kepada sesuatu itu, kun fayakun. Apa artinya ini jemaah sekalian? Coba kita renungkan ayat ini. Artinya sebelum sesuatu menjadi, sudah ada di alam malakut, alam gaib. Sudah ada di dalam ilmunya Tuhan. Ketika yang ada dalam ilmunya Tuhan itu dikehendaki untuk menjadi nyata dalam alam indrawi ini, maka cukup Tuhan mengatakan kun, jadi, fayakun, jadilah. Kun artinya jadilah, artinya turunlah kalian dari alam samawi menuju kepada alam aradi. Turunlah kalian dari alam idea menuju kepada alam empirik, alam nyata. Jadi cukup berkata lahu kepadanya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi ini hanya sebuah perkataan, kun maka jadilah. Apa artinya kun? Perintah, amr. Allah hanya berkata jadi maka jadilah. Tidak ada prosesnya. Kenapa? Karena kalau ada prosesnya, berarti Allah terikat dengan proses. Kalau Allah terikat dengan proses, berarti Allah tidak maha kuasa. Yang maha kuasa adalah proses itu sendiri. Ya. Proses itu kita artikan dengan hukum. Tidak mungkin. Hukum adalah dari Allah, maka Allah berbuat tanpa hukum, karena hukum sendiri adalah ciptaannya. Ingat pembahasan kita sebelumnya, yaitu lahul khalqu wal amru. Allah punya ciptaan dan punya amr, hukum. Ya. Maka Allah ketika menghendaki sesuatu, cukup berkata kun fayakun. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak masuk akal, kalau Nabi bisa bepergian, ya, hanya dengan fisik dan rohnya dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, tidak mungkin. Maka bagi mereka yang apatis dengan kejahatan ini, mereka berkata yang terjadi hanya rohnya Nabi. Lupa bahwa apakah itu perbuatan Nabi atau perbuatan Allah. Ternyata di dalam surat Al-Isra dikatakan itu bukan perbuatan Nabi, itu perbuatan Allah. Ayatnya mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Muhammad sebagai hamba itu hanya pasif diperjalankan. Yang aktif adalah Allah. Allah yang memperjalankan. Nah kalau Allah memperjalankan, ya tentu bisa lahir dan batin. Jasmani dan rohani. Kenapa? Cukup mengatakan kepada sesuatu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya. Hanya berkata kepada api, wah api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Maka api tidak membakar Ibrahim pada saat dilempar masuk ke dalam apinya Namrud. Nah jadi ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa kalau Allah berbuat tidak butuh hukum-hukum. Nah tapi kalau kita di alam semesta ini, kita sudah ada hukum-hukum alam namanya. Contohnya lapar, nggak bisa hanya baca bismillah terus kenyang, karena ada hukum alamnya. Untuk mengisi perut supaya hilang laparnya harus mengunyah makanan. Ya.
Makanan harus dimasak sebelumnya. Sebelum dimasak harus dibeli sebelumnya. Sebelum kita beli harus cari uang dulu. Kalau tidak cari uang, tanam padi sendiri. Nah, seperti itu. Nah, itu hukumnya seperti itu, ada prosesnya namanya. Tapi kalau Allah, ya tidak seperti itu. Kalau kita harus seperti itu. Karena kita bukan Allah. Tapi kalau Allah, ya tentu tidak ada proses. Tidak ada hukum. Karena Allah berada di atas proses dan di atas hukum. Ya. Cukup berkata, annaqula lahu kun fayakun. Ya. Kita loncat ke sini ya. Qalat rabbi anna yakunu li walad. Ya. Ketika Maryam akan diberitakan akan punya anak, dia katakan, anna yakunu li walad, bagaimana aku bisa punya anak? Kata Maryam kepada malaikat, walam yamsasni bashar, sementara saya kan tidak pernah menikah. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Qala, Allah berfirman melalui malaikat, kadzalikillahu, begitulah Allah, yakhluqu man yasha. Dia menciptakan mayasya, apa saja yang dia kehendaki. Iza qada amran, apabila dia menetapkan suatu amr, fa innama, hanya saja, yaqulu, berkata, lahu, kepada sesuatu itu, kepada amr itu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya. Surat Ghafir juga kita lihat di sini. Ya. Ayat 68. Ghafir ini surat 40. Huwaladzi, dialah Allah yang yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dia matikan. Fa idza qada amran, apabila dia menghendaki sesuatu, urusan amr, fa innama, jadi kalau Allah menghendaki amrnya, ingat amrnya bukan khalqnya. Fa innama, hanya mengatakan, yaqulu, berkata lahu, kepada sesuatu itu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, seperti itu. Dengan demikian ketika nanti kita sudah ada di kuburan, lalu kemudian Allah ingin membangkitkan kita, cukup mengatakan kun fayakun, maka kita semuanya akan bangkit dari alam barzah dan menghadap kepadanya di padang mahsyar untuk menerima semua hasil perbuatan kita di dunia, baik yang baik ataupun yang buruk. Semoga ayat-ayat ini bisa menambah pengetahuan kita, terutama berkenaan dengan keesaan Allah. Yang kedua adalah berkenaan dengan bagaimana kita harus melawan hawa nafsu kita, tagut kita. Yang ketiga adalah dalam rangka mempersiapkan diri kita meninggalkan kehidupan dunia ini, karena kita pasti semuanya akan pergi, bertolak dari dunia, dan pergi ke alam berikutnya, alam barzah, alam kubur, dan pada akhirnya kita akan sampai di padang mahsyar, yaitu alam akhirat. Di sana kita semuanya akan menerima semua hasil perbuatan kita di dunia. Maka agar perbuatan kita cocok dengan akhirat, maka kita harus butuh tuntunan, dan tuntunan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan Rasulnya. Sebelum kita tanya jawab, mari kita lihat hadis berikut ini. Ini berkaitan dengan petunjuk, ya, karena kita butuh petunjuk tadinya. Ini adalah dari Muharik mengatakan sami tutariqan. Dia juga mengatakan qala Abdullah, dia berkata, Abdullah berkata, qala Abdullah, inna ahsanal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik al-hadis, pembicaraan, adalah kitab Allah. Sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah. Sebaik-baik kalimat, sebaik-baik kata-kata adalah kitab Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan kata-kata yang terbaik, bacalah Al-Quran. Karena ahsanul hadis kitabullah, Al-Quran. Wa ahsanal hadi, dan sebaik-baik, sesempurna-sempurna hadiu, petunjuk, hadiu Muhammadin, yaitu petunjuk Muhammad. Apakah ini berbeda? Tidak. Nabi Muhammad itu memberikan petunjuk berdasarkan al-hadis, di sini kitabullah. Ya. Jadi petunjuk, kenapa disebut petunjuk? Karena memang butuh orang. Jadi Muhammad di sini adalah manifestasi daripada kitab Allah. Ya. Kitab Allah di mana tempatnya? Ya pada diri Muhammad. Jadi jangan kita bayangkan Muhammad punya petunjuk sendiri, enggak. Ya. Ini adalah Muhammad adalah jelmaan daripada kitab Allah. Dia bukan dua. Ini bukan dua hal, ini satu ini. Muhammad itu adalah kitab Allah yang berbicara.
sedangkan kitab Allah ini Al-Quran adalah Muhammad yang diam. Jadi bisa kita katakan Al-Quran itu adalah Muhammad yang diam, sedangkan Muhammad yang hidup adalah kitab Allah yang berbicara. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Makanya kitab Allah supaya tetap hidup selalu harus ada penerus Muhammad. Ulangi lagi, selalu harus ada penerus Muhammad. Karena kalau tidak ada penerus Muhammad, berarti kitab Allah boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Seperti yang kita saksikan selama ini. Ya, kita selama ini biasa lihatlah negara Islam. Ya, memalukan. Kenapa? Karena sampai sekarang Palestina, Hamas benar-benar dibuat sedemikian rupa jadi bulan-bulan Israel, tapi negara-negara Arab tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan hebatnya lagi, yang lebih fatal lagi, selalu kita mengatakan kalau Iran membela Israel, membela Palestina, Gaza, itu hanya sandiwara saja. Padahal ini kan jelas sekali terang benderang, ketika Iran menyerang Qatar, siapa yang diserang? Pangkalan militernya Amerika. Tapi ketika Israel menyerang Qatar, siapa yang diserang? Pangkalan tempat tinggalnya Hamas. Kan beda sekali jemaah sekalian. Iran menyerang pangkalan militernya Amerika yang ada di Qatar, di Doha. Sebaliknya, Israel menyerang tempat tinggalnya utusan Hamas untuk membicarakan proposal gencatan senjata. Nah, rudal-rudal Israel itu masuk ke Qatar menyerang tempatnya Hamas lewat apa? Lihat saja peta yang dilewatinya di berita-berita, melewati udaranya Saudi. Ya, seperti itu. Ini jelas sekali jemaah sekalian. Jadi ini kan terang benderang. Sebagaimana tadi Al-Quran mengatakan bahwa tabayyana rusydu minal ghayy. Jelas sekali antara matahari dan gelap malam. Siang dan malam itu jelas sekali. Ya. Tapi tetap saja orang yang tertutup hatinya tidak bisa menyatukan antara Muhammad dan kitab Allah. Jadi inilah yang dimaksud dengan wasanul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imam Bukhari nomor 5633. Hadis berikutnya, larangan berselisih. Nah ini, kita boleh berpendapat tapi tidak boleh berselisih. Kita boleh berbeda pendapat tapi jangan berselisih. Maksudnya nggak usah. Kalau berbeda pendapat ya masing-masing jalankan pendapatnya. Nggak perlu sampai harus menghentikan orang lain. Ya. Dan ini kata menghentikan orang lain itu dari togut tadinya, ego. Tidak melihat mazhab. Mazhab apapun yang kita pegang, kalau kita masih ego, ya tidak ingin melihat orang lain berbuat baik. Kalau ada yang berbuat baik tapi tidak melalui kita hentikan. Kenapa? Dia harus melalui saya, kira-kira gitulah. Jadi seakan-akan kebaikan itu harus melalui akunya, dirinya. Jadi dengan demikian, kalau berbeda pendapat silakan berjalan berdasarkan pendapatnya, tapi tidak boleh berselisih karena perselisihan nanti di situ adalah halaku, membinasakan. Nah, ini adalah hadis dari mana ini? Dari Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud itu biasa di depannya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Jadi nama aslinya ini adalah Abdullah, anak daripada Mas'ud. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Berkata Abdullah ibn Mas'ud. Qala, maksudnya dari Nabi. Ya, berkata. Sami'tu, saya mendengarkan kata Abdullah tadi ini. Ya. Sami'tu rajulan, saya mendengarkan seseorang. Para ayatan membaca satu ayat. Para ayatan membaca satu ayat. Wa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, dan saya juga mendengarkan Nabi membaca ayat tersebut. Tapi khilafahuma, Nabi berbeda dengan orang itu, maksudnya cara membacanya. Ya, langgamnya, maksudnya di sini langgam ya. Bukan ayatnya, langgam. Jadi cara membacanya, ingat, bukan ayatnya yang berbeda, tetapi langgamnya. Kata-kata yaqra itu maksudnya langgamnya, qara'a. Nabi juga yaqra membaca juga, maksudnya langgamnya. Kalau bahasa kitanya logatnya. Di kita ini kan sama-sama bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tapi ada logat ada logat Melayu, Malaysia, ada logat Indonesia. Di Indonesia logatnya macam-macam. Logat Sumatera, logat Jawa, Pulau Jawa, logat Sulawesi beda lagi, begitu. Sama-sama bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Di Malaysia juga begitu.
Sama-sama Melayu, tapi logatnya orang Johor Bahru dengan logatnya orang Kelantan beda. Kenapa? Karena persentuhannya. Johor Bahru dekat dengan Indonesia, berpengaruh. Kemudian Kelantan dekat dengan Thailand, bahasa Siam berpengaruh. Nah, seperti itu. Jadi, masing-masing ada pengaruhnya. Nah, dengan demikian itu namanya langgam, itu namanya logat, ya, bukan ayatnya. Nah, orang ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya mendengarkan seseorang yang membaca ayat. Dan saya juga mendengarkan Rasulullah membaca ayat juga. Ya. Tapi Nabi berbeda dengan yang bacaan orang itu. Fajattu bihi, maka aku datang dengan orang itu kepada Nabi an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku datang kepada Nabi bersama orang itu tadi. Fa akhbartuhu, maka kemudian aku beritakan kepadanya. Fa araftu fi wajhi, tapi aku melihat, aku mengenal fi wajhi, dari wajah Nabi, al-karahiyah, kelihatan kurang senang. Ingat, kelihatan dari wajahnya tidak berkenan, tidak senang dengan kedatangan kami. Maksudnya tahu kalau ini perselisihan. Sehingga apa kata Nabi setelah menjelaskan tadi? Kan ini tadi orang ini menjelaskan perbedaan itu. Nabi mendengarkan itu, kemudian di wajahnya kelihatan tidak suka dengan perbedaan seperti itu, atau perselisihan seperti itu. Sehingga qala, Nabi berkata nih, Nabi berkata, kilakuma, kalian berdua, kalau kila itu adalah kalian berdua, kilakuma, atau kalau kilahuma keduanya, kalau ini kalian berdua, kilakuma muhsinun, kalian berdua bacaannya baik. Coba ini, kata-kata Nabi memuji keduanya. Kilakuma muhsin, bacaan kalian berdua itu bagus. Kan berarti keduanya mendemonstrasikan di depan Nabi kan? Karena tidak mungkin Nabi mengatakan muhsin kalau tidak mendengarkan dulu. Setelah mendengarkan, baru Nabi mengatakan kilakuma, bacaan kalian berdua itu muhsinun, baik. Ya. Wala takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Nah, ini boleh saja terjadi perbedaan, karena perbedaan ini tidak substantif. Yang dilarang Nabi, wala takhtalifu, jangan berselisih. Apa sebabnya? Fa inna man kana qablakum ikhtalifu fahalakum. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, generasi sebelum kalian, agama-agama samawi sebelum kalian, juga begitu kerjanya apa? Ikhtalafu, berselisih. Karena kerjanya berselisih, fahalaku, maka mereka binasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya berbahagia, di majelis tadabbur kita ini, semua kelompok kita akomodasi, kita terima, kita welcome, yang Sunni, yang Syiah, yang Salafi, Wahabi, yang Syafi'i, Hambali, Hanafi, yang Islam dan non-Islam, kita terima. Ya, waktu kita dulu masih offline, di tempat kita di Tebet itu biasa datang saudara kita orang Nasrani juga, orang Hindu bahkan biasa datang. Dan tidak ada masalah. Kenapa? Ya, kita harus menghormati pendapat-pendapat mereka, karena kita seperti tadi, kita tidak bisa memaksa orang lain berpendapat seperti pendapat kita. Maka satu-satunya jalan, kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan ikhtilaf, berselisih. Karena perselisihan hanya akan membinasakan pahalaku. Marilah kita jemaah sekalian melatih diri kita, terbiasa berbeda pendapat, tapi tidak perlu harus terjadi perselisihan, apalagi saling bersengketa satu sama lain. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya satu, kana nasu ummatan wahidatan. Hadis ini adalah hadis Imam Bukhari, nomor 3217. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya, wabil khusus kepada Al-Fakir, karena Al-Fakir lah yang paling pertama membacanya, dan berarti Al-Fakir pula lah yang paling pertama mendengarkannya. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil. Labaika Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada teguran ayat 36 tadi tentang su'budullah wa istanibu taghut. Dan sebelum tu diawali dengan bahasna fi kulli ummatan rasul. Maknanya telah datang satu ketentuan daripada Allah, dan ketentuan itu mengakibatkan kita tunduk patuh kepada Allah dan menjauhi apa-apa tafsiran yang mengakibatkan kita menggambarkan Allah tu
dan pegangan ini secara salah. Maka ini bawa kepada soalan terakhir saya tentang kalimat Allah untuk dikaitkan. Maka apakah ini topik yang jadikan dalam Al-Fatihah itu tiga golongan, an'amta alaihim, golongan maghdubi alaihim, sama golongan waladhdallin. Dan bergantung pada bagaimana kata Allah tu ditafsirkan oleh tagut-tagut berbentuk rabai, berbentuk pendeta dan juga bentuk ustaz-ustaz. Beri pencerahan dan teguran saya. Afwan. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, kita sampaikan bahwa pada level menyembah Allah hakikatnya dan menjauhi tagut, ini cuma satu saja, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi ketika tidak menjauhi tagut, ya, jadi ketika kita menyembah Allah tetapi tidak menjauhi tagut juga, jadi menyembah Allah tapi tidak menjauhi tagut, maka memungkinkan terjadinya tadi golongan-golongan lain. Ya. Banyak golongan tetapi bisa dimasukkan ke dalam dua golongan saja, yaitu maghdub dan dhalin. Tapi kalau benar dalam menyembah kepada Allah, benar dalam menjauhi tagut, maka hanya satu, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang Allah beri nikmat kepadanya. Cuma satu saja. Tapi kalau yang tidak menyembah Allah dengan benar, atau menyembah Allah tetapi tidak menjauhi tagut, maka jalannya bisa banyak. Yang banyak itu bisa disederhanakan, bisa disimplified menjadi dua, yaitu sesat dan dimurkai. Al-maghdub dan ad-dallin. Al-maghdub artinya dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena dia tahu tetapi dia tidak melaksanakan seperti pengetahuannya. Wad-dallin, dan sesat karena memang jalan yang ditempuh itu salah. Jadi banyak ini kelompok-kelompok, tetapi bisa disederhanakan kepada dua saja. Satu, dia tahu tetapi dia tidak melaksanakan berdasarkan pengetahuannya. Kenapa? Karena tidak menjauhi tagut, egoistik. Orang ego itu tahu kalau dia yang diegokan itu salah. Yang kedua, memang tersesat, yaitu tidak menempuh jalan yang lurus. Apa sebabnya? Tidak ada keinginan, tidak mendorong dirinya untuk mencari kebenaran. Padahal manusia itu pada dasarnya sudah diberikan insting naluri untuk mencari kebenaran atau mencari tahu tentang kebenaran. Itulah sebabnya manusia itu kalau ada kejadian-kejadian pasti ingin mengetahuinya. Apa saja? Misalnya tadi kita bicara tentang kerusuhan di Nepal, atau di mana kapan kita bicara tentang Nepal. Pasti orang banyak mempelajari tentang apa yang terjadi di Nepal. Ya, kok bisa terjadi Perdana Menterinya jatuh, rumah-rumah mereka dibakar, rumah-rumah pejabat dibakar, rumah-rumah politisi dibakar. Kenapa bisa terjadi? Nah, kita bisa lihat bahwa ada sesuatu di sana. Nah, kita mempelajari, kita baca berita, kita cari berita-berita yang kita anggap paling kredibel, ya, paling bisa dipercaya. Karena itu artinya sifat ingin tahu. Ya. Sekarang kita dengarkan lagi terjadi lagi demonstrasi besar-besaran di Perancis. Ya. Kemudian kita ingin tahu lagi, kenapa? Ada apa di Perancis? Nah, seperti itu. Nah, itu namanya sifat ingin tahu. Jadi semua orang punya sifat ingin tahu. Nah, harusnya sifat ingin tahu ini juga diarahkan tentang diri kita. Apakah kita kalau sudah mati selesai di situ saja? Nah, seperti itu. Harusnya kita renungkan. Nah, kalau kita renungkan, nanti akan membuat kita terbuka jalannya untuk mencari jalan yang benar, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kalau kita tidak ada keinginan untuk mengetahui, kita tutup hati kita untuk hal-hal yang berkaitan dengan benar dan salah, maka yang terjadi nantinya adalah kalau bukan al-maghdub, kita masuk dalam kategori ad-dhalin seperti dikatakan tadi Pak Nur. Nah, sehingga jemaah sekalian berbahagia, nanti kita akan tahu di akhirat bahwa baik al-maghdub ataupun ad-dhalin sumbernya sama, yaitu al-mukadzibin. Mereka adalah berdusta. Mendustakan apa? Mendustakan fitrahnya, mendustakan hati nuraninya, mendustakan naluri dasar kemanusiaannya. Ada lagi yang lain?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Fadal. Sebagaimana yang kita diajar bahwa kita wajib menjauhkan diri daripada taghut. Namun yang menjadi persoalan di sini juga taghut itu bisa berlaku dalam diri kita, Ustaz. Boleh saya terangkan bagaimana ya taghut itu bisa berlaku dalam diri kita supaya kita dapat menjauhi. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Nah, jadi cuma sekali pertanyaan sangat mendasar ya, sangat penting sekali. Karena memang kalau kita lihat sekarang masalah di dunia, sumbernya cuma satu. Di agama apapun, di negara manapun, sumbernya cuma satu. Itu di taghut sebetulnya. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang ada negara yang teratur, ada negara yang tidak teratur, itu taghut sebetulnya. Yang tidak teratur itu kenapa? Karena masih egonya mendahului kepentingan bersama. Nah, jadi dengan demikian kita ulangi lagi, taghut itu adalah ego kita, keakuan kita, ya. Keinginan kita untuk memuji dan dipuji. Ingat, memuji diri kita maksud saya, keinginan kita untuk memuji diri kita dan ingin dipuji orang lain atas diri kita. Itulah taghut, itulah sumbernya. Nah, ketika kita tidak ada lagi keinginan untuk dipuji dan memuji diri kita, maka runtuhlah taghut. Nah, untuk meruntuhkan taghut, kalau taghut ini dalam diri kita, maka yang kita ucapkan itu harus masuk dalam hati kita. Ucapan apa? Contohnya kata Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah setelah Bismillah itu kan ayat kedua Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kalau kita tidak selesai pada Alhamdulillahirrabbilalamin, pasti nanti tidak akan sampai pada siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Kapan kita bisa sampai kepada siratal ladzina an'amta alaihim? Kalau kita sudah selesai, sudah berhasil, sudah benar dalam Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau kita belum selesai, belum benar pada Alhamdulillahirrabbilalamin, maka nanti bukan siratal ladzina an'amta alaihim yang kita ikuti, tetapi al-maghdub dan ad-dallin. Jalannya orang yang dimurkai dan jalannya orang yang tersesat. Maka pertanyaan Ustaz kita tadi, Ustaz Syafi'i dari Singapura mengatakan, bagaimana caranya melawan ini? Yaitu menghayati kalimat atau ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak boleh ada sesedikit apapun pujian yang kita arahkan kepada diri kita. Ingat, pujian itu sudah macam dari diri kita. Kita suka memuji diri kita atau berharap dan meminta orang lain memuji diri kita. Kalau orang itu tidak memuji diri kita, biasa kita misalnya tersinggung. Biasa namanya bawa perasaan. Di Indonesia namanya baper, bawa perasaan. Ya, merasa tersinggung. Nah, kalau masih ada seperti ini, berarti kita masih ada taghut pada diri kita. Maka taghut ini harus dibersihkan dalam diri kita dengan sebersih-bersihnya. Membersihkan taghut dari kita itu yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih. Ya. Bersih dari mana? Bersih dari taghut. Ya. Jadi dengan demikian, bagaimana kita sampai kepada menghilangkan taghut, yaitu memahami secara mendalam makna Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Jadi hanya Allah lah yang dipuji. Kata-kata alhamdu di situ mempunyai 3 tingkatan. Tingkatan paling tinggi adalah Al-Hamid, yaitu Allah sendiri. Jadi alhamdu itu adalah ditujukan kepada Allah, karena Allah adalah Hamidun Majid. Ingat kata-kata innaka Hamidun Majid. Engkau Tuhan Hamidun Majid. Ketika Hamid ini menjelmakan dirinya dalam bentuk makhluk, maka bertahap 2. Tahap pertama adalah di alam malakut, tahap ketiga dia dalam alam nasut. Ya. Alam malakut, siapa yang muncul di sana? Hamid menjelmakan dia di alam malakut, yang muncul adalah Ahmad. Ya. Ketika Allah Hamid menjelmakan lagi dirinya ke alam nasut, yang muncul adalah Muhammad. Apa itu Ahmad? Ahmad adalah paling baik dalam memuji Allah. Jadi sebelum kita menjadi Muhammad, kita tidak akan pernah jadi Muhammad kalau kita tidak memuji Allah paling benar. Jadi harus selesai Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena Ahmad secara bahasa artinya paling baik, terbaik dalam memuji kepada Allah. Bukan hanya di antara manusia, di antara nabi-nabi dan rasul-rasul, terbaik adalah dalam memuji hanya Muhammad. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang sangat berbahagia, Puan dan Tuan, bacalah Al-Quran kitab suci ini
semua nabi-nabi dalam Al-Quran disebutkan cuma satu namanya. Satu-satunya nabi yang dua namanya adalah Nabi Muhammad. Nabi Adam ya Adam, Nabi Nuh ya Nuh, Nabi Hud ya Hud, Nabi Musa ya Musa, Nabi Ibrahim ya Ibrahim, Nabi Isa ya Isa. Memang ada gelarannya, ada predikat namanya gelar. Seperti misalnya Nabi Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, Nabi Musa dengan Kalamullah, dengan Nabi Isa dengan Ruhullah. Itu gelaran, tetapi namanya cuma satu. Ya, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Satu-satunya nabi dalam Al-Quran disebutkan dua namanya adalah Nabi Muhammad kita, yaitu Muhammad ketika dia lahir dan Ahmad ketika belum lahir. Ketika baru Nabi Isa ada, yaitu 700 atau 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir sebagai manusia nasub, maka dia sudah ada di alam malakut dan diperkenalkan oleh Nabi Isa dengan kata-kata mimba dia akan datang setelahku, ismu namanya Ahmad. Ya. Apa itu arti Ahmad? Paling baik dalam memuji. Artinya apa? Mengalahkan Nabi Isa. Karena Nabi Isa mengatakan dia Ahmad, artinya lebih baik memuji daripada saya. Dan karena dia paling baik memuji Allah, maka dipuji oleh seluruh makhluk. Namanya Muhammad. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada lagi? Ya, ada di chatroom. Ya, silakan yang mau tanya lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tentang kebangkitan di hari mahsyar adalah bahwa yang dibangkitkan Allah adalah manusia karena akalnya gitu saja. Sedangkan binatang-binatang adalah dia akan dibiarkan oleh Allah dan tidak dibangkitkan. Bagaimana dengan ayat di surat Al-An'am itu, Ustaz? Yang berbunyi wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanaihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Diartikan apa Ustaz ayat ini sehingga tidak bertentangan dengan apa yang sementara ini beredar, Ustaz? Terima kasih Ustaz sebelumnya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak, ini juga pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini jemaah sekalian berbahagia, urutan-urutannya itu adalah nabi-nabi atau rasul-rasul itu paling tinggi derajatnya dari kalangan manusia. Dan nabi-nabi yang paling tinggi derajatnya lagi di kalangan nabi adalah ulul azmi, yang 5 itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad kita. Di antara yang paling tinggi lagi derajatnya dari yang 5 ulul azmi itu adalah Nabi Muhammad kita. Tadi namanya 2, Ahmad dan Muhammad. Dan disebut sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, dikenal juga dengan istilah Khairul Anam atau Khairul Bariyah. Kata-kata Khairul Bariyah itu dari kata baru. Semua yang baru, ingat selain Allah baru. Hanya Allah yang qadim. Yang selain Allah adalah baru. Dan yang baru ini yang paling baik adalah Rasulullah Muhammad. Khairul Bariyah, ya, ciptaan yang paling baik. Khairul Anam, makhluk yang paling baik. Ya, seperti itu. Jadi kata-kata itu hampir sama maknanya. Nah, sedangkan manusia ini adalah makhluk yang paling baik dibanding dengan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau begitu untuk apa hewan-hewan diciptakan? Agar membaktikan dirinya kepada manusia. Tumbuh-tumbuhan membaktikan dirinya kepada manusia dan hewan-hewan. Kalau tumbuhan membaktikan dirinya kepada hewan-hewan, dan hewan-hewan membaktikan dirinya kepada manusia, dan manusia membaktikan dirinya kepada Allah, berarti hakikatnya tumbuh-tumbuhan atau benda mati, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan membaktikan dirinya kepada Allah. Ya. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan, tapi benda mati juga. Bumi kan benda mati. Tapi tidak akan ada tumbuh-tumbuhan kalau tidak ada bumi. Jadi ketika benda mati, madda ini membaktikan dirinya untuk tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan membaktikan dirinya untuk hewan dan manusia, lalu manusia membaktikan dirinya kepada Allah, maka hakikatnya tadi sudah dikatakan, maka mereka akan dibangkitkan sebagai umat-umat seperti amsalukum. Ya. Bangkit melalui siapa? Melalui manusia. Itulah sebabnya manusialah titik kritisnya kalau dia tidak menyembah kepada Allah. Karena benda mati, tumbuh-tumbuhan dan hewan akan melaknatnya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan dilaknat Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh seluruh yang melaknat, termasuk benda-benda tadi. Kenapa? Bayangkan kalau ikan
telah menyerahkan hidupnya kepada manusia, tapi manusia telah memakannya, tidak menjadikan tubuhnya sebagai alat untuk beribadah kepada Tuhannya. Sedangkan manusia bisa menjadi beraktivitas karena ada ikan. Ada yang namanya unsur-unsur hewani dan nabati yang dimakan. Kalau manusia tidak memakan nabati dan hewani, tidak bisa hidup. Kita tidak makan misalnya beras, gandum, terigu, ya. Kita tidak makan tempe, tahu, tidak makan daging ayam, kambing, sapi. Apakah kita bisa hidup? Jawabannya tidak. Dan semuanya itu menyerahkan hidupnya kepada manusia agar manusia hanya beribadah kepada Allah. Maka ketika ikan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan telah dimakan oleh manusia dan manusia itu tidak beribadah kepada Allah, maka mereka semuanya akan melaknat sama manusia tersebut. Inilah dikatakan dalam surat Al-Baqarah, Allah melaknat mereka, malaikat-malaikat melaknat mereka, bahkan dilaknat oleh siapa saja yang melaknat. Kita pindah ke Ya, ke chatroom. Kita chatroom dulu ya. Ada permohonan doa dan pertanyaan. Nanti ada permohonan doa dari Ibu Kamaria, Cucunda Ibu Kamaria, yaitu Ananda Husna Zahra yang sedang menjalani operasi jantung sejak jam 9 pagi sampai sekarang. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan baik dan Allah selalu melindunginya, selalu memberikan yang terbaik kepadanya, dan juga selalu memberikan kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna. Kemudian juga nanti ada permohonan doa dari Ibu Nadira, putra kerabatnya yang meninggal dunia, almarhum Muhammad Ali Akbar, semoga diterima di sisi Allah. Kemudian pertanyaan dulu sebelum kita berdoa, yaitu dari Pak Burhan. Di dalam setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, baik dalam bentuk lahir, zahir maupun batin, apakah di situ ada campur tangan syaitan perbuatan tersebut? Bisa ada, bisa tidak ada. Jadi bisa ada, bisa tidak ada. Karena perbuatan zalim itu muncul tadi dari hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu adalah, sebetulnya hawa nafsu aslinya baik. Ya, hawa nafsu itu aslinya baik. Hawa nafsu itu adalah untuk memberikan semacam power agar tubuh kita bisa hidup. Nafsu makan, nafsu minum, dan seterusnya. Itu kan bagus hawa nafsu itu. Nah, tetapi ketika dia tidak dikontrol, tidak under control oleh akal, oleh rasionalitas, maka dia berbahaya. Sama misalnya kalau kita punya kuda, itu kan kuda sebetulnya baik, tapi harus under control oleh kita sebagai sopirnya, drivernya, sebagai sais, ya sais juga namanya. Kalau di Malaysia mungkin sais juga. Sopir pedati, sopir bendi itu kan namanya sais ya, atau apalah namanya. Nah, kita harus mengontrol, kalau tidak dia nanti kudanya menjadi liar, menjadi kemana-mana. Akhirnya kita akan menjadi kecelakaan. Jadi kuda itu harus dikendalikan. Nah, hawa nafsu kita itu atau tagut kita ibarat kuda, powernya kuat sekali. Sampai sekarang itu kan yang namanya mesin-mesin itu disebut dengan tenaga kuda, ya, dihitung dengan tenaga kuda, 10 tenaga kuda, 20 tenaga kuda dan sebagainya. Karena itu sangat kuat. Nah, tetapi harus under control. Seperti kereta atau mobil kita misalnya, itu kan ada mesinnya. Mesinnya itu bisa sampai 20 kekuatan kuda, 20 tenaga kuda, 100 tenaga kuda. Tetapi dia harus under control oleh kita. Kalau tidak dikontrol oleh kita, berbahaya. Bisa mencelakakan kita dan orang lain. Bisa menabrak pohon-pohon di pinggir jalan dan sebagainya. Nah, dengan demikian harus under control. Harus berada dalam pengendalian kita, kontrol kita. Nah, itu adalah hawa nafsu kita. Nah, bisa juga memang ada syaitan masuk, yaitu ada bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan itu muncul dari hayalan-hayalan. Misalnya, kalau kamu ambil itu, nanti kamu akan tiba-tiba kaya raya. Nggak perlu lama-lama berdagang, kamu tinggal ambil, curi, korupsi. Nah, itulah namanya, sudah setan namanya itu. Ya. Nah, kalau itu sudah masuk, berarti setan saja namanya. Jadi, bisa ada iblis masuk, bisa tidak ada. Untuk mengatakan bahwa seandainya tidak ada iblis pun manusia bisa tersesat juga. Karena di dalam diri manusia sudah ada 2 unsur, yaitu ada fitrah dan ada hawa nafsu. Makanya dikatakan orang yang bisa mencapai derajat maqam Tuhannya adalah mereka yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang ingin sampai kepada makam Tuhannya, maka yang harus dilakukan adalah wanahan nafs anil hawa, membersihkan jiwanya dari campuran togo atau hawa nafsunya. Jadi dengan demikian bisa karena keterlibatan atau campur tangan syaitan, bisa juga tidak. Ya. Lain sisi mengingat mati amat membantu seorang itu tetap saya kira benar. Jadi di antara cara untuk mengendalikan togut kita selalu ingat mati. Jadi ingat mati. Karena dengan mengingat mati kita selalu akan terkontrol. Makanya kan Nabi mengatakan mutu qabla antamut. Artinya bisa diartikan selalulah ingat mati sebelum kalian benar-benar mati. Kita tutup dengan baca doa. Kita doakan untuk cucunda Ibu Komaria, cucu kita juga tentunya, Ananda Husna Zahra, yang sekarang masih menjalani operasi jantung di rumah sakit di Singapura, dan juga kepada kerabat temannya Ibu Nadira yang bernama Muhammad Ali Akbar yang meninggal, semoga diterima di sisi Allah SWT. Ala hadiniya wa likulladin saliha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi hurmatil Fatiha wa bi mu'jizatil Fatiha, khususan untuk cucu kami Ananda Husna Zahra yang sedang dioperasi, semoga operasinya berjalan dengan lancar. Engkau ya Allah memberikan kesehatan yang sempurna kepadanya, mengembalikan keadaannya seperti normal, seperti manusia yang lain, dan kembali lagi bergabung dengan keluarga yang dicintai dan mencintainya. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil farasakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkaulah sumber dari segala-galanya. Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah sumber kesehatan. Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah sumber sehat dan tidaknya manusia adalah yang menentukan, adalah Engkau ya Allah Tuhan kami. Kami mohon kepadamu dengan segala kekuasaanmu, dengan segala kemujizatanmu, dengan segala kemuliaan ayat-ayat suci yang kami baca di tempat ini ya Allah. Lancarkanlah operasi yang sedang berlangsung atas Ananda kami, Ananda Husna Zahra di rumah sakit di Singapura. Berikanlah selalu kesehatan yang paling prima kepadanya. Berhasilkanlah dokter-dokter untuk menjalankan tindakan operasinya, dan kemudian kembalikanlah kesehatannya normal seperti manusia-manusia yang lain. Kembalikanlah bersatu dan menyatu dengan keluarga yang mencintai dan dicintainya, sehingga bisa beribadah sebagaimana juga manusia lain beribadah kepada-Mu ya Allah Tuhan kami. Kami juga meminta kepada-Mu ya Allah, berikanlah kesabaran, ketakwaan dan juga ketawakalan kepada keluarga yang ada di sekitarnya, agar mereka dengan sabar, agar mereka dengan tabah menghadapi musibah ini. Kami juga mohon kepada-Mu ya Allah untuk yang meninggal di antara kami, yaitu almarhum Bapak Muhammad Ali Akbar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madakhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.